budaya positif. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh siswa. Itu tujuan dari budaya positif. Okay, next. Ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini ada pertanyaan dari Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, next, Bu. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol bahwasanya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran atau pandangan itu berbeda-beda. Satu orang atau orang lain berbeda. Dan selanjutnya, next. Nah, kita lihat di sini dari filosofi Ki Dewantara ya, bahwa pendidikan kita Ki Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika Allah kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Dewantara. Kita lihat pemikirannya lagi di situ. Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, mulai dari diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal, artinya dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi sifatnya eksternal dari orang lain, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 elemen distribusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, ini yang saat ini kita laksanakan ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 ini, beriman Papua, kemudian berkegiatan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya ini dari IBO Primary Years Program. Bahwasanya sikap murid yang diharapkan tuh mereka memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sikap saling menghargai, kemudian ada antusias, empati, ada rasa keingin-tahuan, kemudian memiliki kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Next. 9 pilar karakter ini diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Yang keempat ada hormat dan santun. Yang kelima ada sikap dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Selanjutnya ada rasa percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Selanjutnya ada kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, serta yang terakhir yaitu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ini ada banyak sekali. Ada keterampilan hidup itu sifatnya dapat dipercaya, tulus hati, ada pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidup
yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan sampai di persahabatan. Kemudian the seven essential virtues. Ini ada beberapa, ada keinginan atau rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kemudian dari proyek nilai kebajikan, ini ada beberapa macam ya. Kita lihat tabelnya di sini ada rasa peduli, ini terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan seterusnya. Kemudian ada rajin, itu keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, dan seterusnya. Kemudian integritas itu ada rasa kebahagiaan, keadilan, baik hati, dan selanjutnya. Dan rasa hormat itu ada rasa tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, kemudian bersyukur, toleransi, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring ya, School Discipline. Ya, kan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang melakukan hal seperti itu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyamannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya, ayo yang bisa jawab, boleh istirahat. Nah, aku dikasih permen gitu. Ya, atau imbalan. Next. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa, seperti apabila dia melakukannya. Jadi seperti apa ketika mereka melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini 3 perilaku motivasi. Jadi kita belajar di sini. Pengertian dari motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini ada perbedaan. Jadi motivasi itu adalah merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Itu prinsip. Sebagai contoh adalah kegiatan belajar. Jadi anak mau belajar itu karena ada keinginan dari dirinya sendiri. Ya. Dia belajar ingin apa sih? Oh, ingin mendapatkan nilai yang baik. Kemudian hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Itu penghargaan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang saat ini coba kita terapkan di sekolah, yaitu tentang restitusi. Jadi tidak langsung menghukum anak. Jadi nanti anak itu setelah kita berikan pemahaman, mereka bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Okay, next. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi dari dirinya sendiri atau internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Itu tentang restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi yang pertama. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jadi restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya kembali. Oke, lanjut, next. Kemudian restitusi ada tawaran bukan merupakan
sebuah paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Oke, next. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka seperti, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Kemudian, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana, murid tidak akan bohong pada guru. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita lihat dasar anak melakukan suatu tindakan apa sih? Kita tanya terlebih dahulu. Lanjut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ada 3 tahap evaluasi diri ketika kita melakukan restitusi ini. Pertama, saya tidak suka cara berbicara padamu. Ini yang sebenarnya jangan sampai dilakukan bertanya itu. Saya tidak suka cara saya berbicara pada kamu. Nah, kemudian kesalahan yang saya lakukan, kemudian besok lagi saya akan seterusnya. Kemudian next. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam proses restitusi ini, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, yang seperti apa, menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakter, guru akan mengatakan ibu atau bapak tidak terlalu memaksakan atau mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Besoknya seperti apa? Kamu bisa saja minta maaf, tetapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi ke depan. Kemudian ciri selanjutnya adalah restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi kesalahan itu tidak untuk dilakukan kembali. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Jadi bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah. Kemudian ciri-ciri selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah melakukan restitusi, jadi anak itu sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan kembali. Kemudian dia bisa kembali ke kelompoknya yang tadi. Nah, ini kemarin kita sudah belajar juga kalau masalah terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, misalkan 100 kali di dalam buku kalimat, ya, jadi di dalam buku itu kita tulis kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sebanyak 100 kali. Menurut Ibu atau Bapak ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat aja di sekolah, termasuk hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi bukan mencari vitamin D ya, mencari vitamin G malah. Kemudian murid diminta
bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Nah, ini kira-kira apa nih? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi no. Berdiri di depan kelas sambil mengatakan mengangkat kaki satu. Apa itu? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalian jawabannya. Iya. Ternyata tadi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan itu termasuk hukuman. Konsekuensi ya. Oke. Oh, salah satu. Dapat 9 dulu. Baik ya. Oke, Sekarang kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu semua sudah membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya. Membutuhkan keyakinan kelas sekolah. Ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi dari kalimat negatif tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas seperti contoh kelas 1 ini ada keyakinan kelas setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang ya. Oke. Kemudian kalau di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi yang pertama keyakinan kelas itu seperti abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau banyak itu biasanya peraturan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi kita libatkan semua siswa di situ. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah masih sesuai atau tidak sesuai. Selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Voice Theory. Ada 5 di sini. Pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang 5 penguasaan. Kita lihat siswanya sendiri ya di situ. Ada yang membutuhkan perhatian, jadi dia yang dibutuhkan ada kasih. Contoh yang di kelas 3 itu si Ari. Ari itu butuh sayang sebenarnya, pendekatan dengan kita. Kalau kita jauhkan, udah. Jadi dia melakukan sesuatu kegiatan yang sebenarnya dia membutuhkan perhatian dari kita. Okay, next. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup biasanya kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian ada rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Sedangkan kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, keinginan untuk bermain dan tertawa. Jadi itu di dalam kelas ada seperti itu. Anak yang membutuhkan perhatian seperti itu, harus dia senang bermain. Kemudian restitusi tentang 5 positive control. Ini
Ini ada 5 posisi kontrol menurut Jane Gossen dalam bukunya ya, menyampaikan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka saat ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Apakah sudah memerdekakan mereka dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Mengenai serangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut yaitu pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman sebagai teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, yang pertama penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Next. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya ketiga yaitu sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya memontor murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Next. Kemudian sebagai pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan frekuensi. Nah, ini posisi yang kelima, ya, manajer. Ini yang diharapkan sebenarnya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah. Kita memposisikan diri itu sebagai manajer. Ya. Jadi restitusi ini bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Oke, next. Selanjutnya kita belajar tentang segitiga restitusi. Jadi ada 3 restitusi. Sudah belajar ya? Di tayangan ada? Iya, begini. Ini sudah ada. Jadi yang pertama Bu Meli. Pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu ada permasalahan atau maksudnya kita ada ke kantor ini ada 3 restitusi ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian 3 menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari 3 restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian di sini kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Ketika kita bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi misalnya anak menyampaikan itu ya kita sampaikan. Jadi bahasanya anak berbuat salah itu ya tidak masalah. Namanya manusia itu tidak ada kata-kata yang sempurna, tidak ada. Kemudian langsung dijat salah gitu enggak. Kemudian kita tanyakan, saya juga pernah melakukan masalah seperti itu. Kita ceritakan, oh dulu waktu saya kecil juga seperti ini kan. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak, oh kamu salah, kamu benar. Nah, kita mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, solusinya ambil Bu Meli ya. Selesai masalahnya. Oh, kamu itu Pak, bukan menyelesaikan solusi. Anak malah makin gimana ya? Iya, jadi kalau
diskusinya dengan Ferry. Buktinya yang aku. Iya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalimat-kalimat dua ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik, seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik terima kasih. Dibalik tindakan murid, gitu ya. Next yuk. Belum ada sedikit. Namanya. Itu dia tapi. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita kelas sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu pertanyaan disertasi kepada siswa. Next. Jadi kesimpulannya, budaya positif di sekolah adalah fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan inklusif bagi semua warga sekolah. Jadi budaya ini tercermin dalam nilai-nilai, sikap, dan praktik sehari-hari yang menghargai keragaman, mendorong kolaborasi, dan menumbuhkan rasa saling hormat di antara siswa, guru, dan staf yang lainnya. Dalam budaya positif, setiap individu merasa dihargai dan didukung untuk berkembang secara akademis, sosial, dan emosional. Jadi penerapan budaya positif melibatkan penguatan perilaku baik, penggunaan disiplin yang konstruktif, serta penanaman nilai-nilai seperti tanggung jawab, integritas, dan rasa empati. Selain itu, budaya positif juga didukung oleh komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat, serta keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dalam kehidupan sekolah. Dengan membangun dan memelihara budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka, dan setiap guru dapat mengajar